Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir tidak berdiri sengaja karena ingin menerangkan daripada isi kandungan sekelumit dari Maulid Simtud Durar. Nanti insyaallah mungkin ada yang beberapa ganjalan apa isi Maulid Simtud Durar, dan juga nanti mungkin sekelumit daripada kisah manaqib Habib Thaha tadi banyak disampaikan oleh ananda beliau, anak beliau itu Al-Habib Ahmad bin Thaha bin Saleh Al-Habashi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal azma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Alhamdulillah para habaib yang kami muliakan, khususnya Habib Abu Bakar As-Segaf dan juga kepada sahibul majlis, sahibul hajah Al-Habib Ahmad bin Thaha bin Saleh Al-Habsyi, putra mulia beliau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga semua para habaib yang enggak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada beliau-beliau, para kiai, para alim ulama, para tuan guru. Wabil khusus kepada Habib Hasan Al-Muhdar, Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Habib Syauqi bin Abdullah bin Segaf bin Abu Bakar Segaf, dan semua para habaib yang enggak bisa saya sebutkan, para alim ulama. Mudah-mudahan insyaallah keberkahan akan tercurah kepada pian semua sabarataan. Amin Allahumma amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Ketika Al-Habib Ali ini mengawali dari kalimatnya Alhamdulillah al-qawiyyi sultanuh, orang menanyakan kenapa yang disebutkan oleh Al-Habib Ali ini adalah rahmatnya Nabi, sifatnya Nabi, perangainya Nabi, syama'ilnya Nabi, sifat-sifatnya Nabi yang mulia. Tapi kenapa Al-Habib Ali ini mengawalinya dari kalimat itu adalah Al-Qawi, dengan makna adalah segala puji bagi Allah yang maha kuat kerajaannya dan kekuasaannya. Apa dibalik ini? Ternyata disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, karena beliau itu sering surat menyurat dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sering surat menyurat kepada Al-Habib Abdurrahman Sahibui Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur, sering surat menyurat kepada Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Di dalam salah satu suratnya Al-Habib Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sahih kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Al-Anwar Al-Muhammadiyah wal Mawahib Al-Ladunniyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Al-Lubnani, dari Lubnan dia. Beliau mengatakan bahwa di situ Allah itu ingin mendemonstrasikan segala macam ciptaannya. Dari segala macam ciptaan Allah Ta'ala ini, Allah menciptakan ciptaan yang paling indah adalah manusia. Allah memfirmankan dalam ayat suci Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling bagus. Tapi ada manusia yang paling bagus dari semua manusia ini. Siapa itu? Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kalau nanti pian sabarataan yang wajahnya kurang lebih begitu, nanti kalau di sini barangkali mungkin istrinya cerewet di rumah, pian kok wajahnya nggak ganteng-ganteng sih, gak bagus-bagus wajahnya. Nanti di surga wajahnya pian sabarataan dirubah oleh Allah Ta'ala, wajahnya seperti Sayyidina Yusuf alaihissalam. Karena bukan Sayyidina Yusuf, ganteng Sayyidina Yusuf itu.
Sampai waktu beliau itu keluarkan, sampai perempuan-perempuan itu sampai mengiris-iris jari jemarinya, sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, ma hadza illa malakun mukarram, ini bukan manusia sembarangan, ini malaikatnya Allah, ganteng. Negeri Mesir itu sampai tertimpa musim paceklik 7 tahun, mereka nggak dapat makanan yang layak mereka makan, kecuali mereka kalau keluar rumah lihat wajahnya Nabi Allah Yusuf kenyang. Kalau lihat wajahnya Bian sama Sabarataan, tambah yang tidak kenyang jadi lapar, yang lapar tambah melapar, tambah meninggal dunia. Makanya Allah Ta'ala ini ingin mendemonstrasikan ciptaan Allah yang paling bagus siapa? Nabi Muhammad. Dari samping bagus, dari depan bagus, dari belakang bagus, ya enggak? Dari segala arah Nabi Muhammad ini paling bagus. Sehingga kalau orang nanti di yaumul qiyamah di surga nanti dirubah wajahnya seperti Sayyidina Yusuf, kecuali wajahnya satu orang yang enggak dirubah, wajahnya Nabi Muhammad. Karena wajahnya Nabi Muhammad itu lebih indah daripada wajahnya Sayyidina Yusuf. Sampai katanya Sayyidina Hasan ibn Thabit, ketika Sayyidina Hasan ibn Thabit itu datang, orang-orang kafir itu mengatakan, Hasan, kamu ini adalah seorang penyair yang lidahmu itu bisa mencaci orang-orang yang kalau dicaci oleh Sayyidina Hasan dengan syairnya, maka jantungnya orang itu akan lepas dari bencinya, dari gaharnya. Itu kalau dicaci sama Hasan bin Thabit, lepas jantungnya, mati di tempat. Karena tajamnya lisannya Hasan bin Thabit seperti pedang. Jadi dia perangnya tidak menggunakan pedang tapi dengan menggunakan lisan. Jadi ada kelebihan-kelebihan semua sahabat Nabi Muhammad ini. Bilal ibn Rabah itu gantengnya dia itu ya karena hitamnya. Sampai dikatakan dulu, katanya sahabat-sahabat itu mengatakan, ya Abal Aswad, hei bapaknya orang hitam. Maka Bilal setiap kali dikatakan bapaknya orang hitam, bapaknya orang hitam, bapaknya orang hitam, memang kan kulitnya dia hitam, dari Habasyah, dari Habsyi. Hingga akhirnya dia melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya itu dikata-katain sama orang-orang di sana itu, katanya ya Abal Aswad. Ketawa Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong begitu? Orang-orang itu. Panggil mereka. Dipanggil satu, dipanggil, didudukkan sama Nabi Muhammad. Kenapa kalian mencaci Bilal? Ya karena dia memang hitam, aswad, sauda. Kalau perempuannya sauda, ini Abal Aswad, memang dia kulitnya hitam. Ketahuilah cantiknya bidadari itu karena hitamnya Bilal. Oh Bilal, Masya Allah. Lihat, dengarkan katanya, cantiknya bidadari. Bukan berarti bidadari itu warnanya hitam, kulitnya putih. Tapi mata bidadari yang hitam itu, matanya, hitamnya mata bidadari itu sama seperti hitamnya Bilal. Orang kalau nggak ada hitamnya mata, bagaimana keadaan? Ya, cerangkong dia ya lah, Dracula, memedi, dedemit, hantu. Nah ini Allah Ta'ala ingin mengilustrasikan bagaimana ketika Hasan ibn Thabit itu disuruh mencaci Nabi Muhammad, katanya Hasan ibn Thabit, saya nggak ngerti profilnya, saya belum tahu bagaimana itu Muhammad. Katanya orang-orang kafir, tunggu sebentar, nanti Muhammad sebentar lagi jalan di tempat ini. Gak lama ditunggu Rasulullah, ditunggu Rasul. Begitu lewat itu Rasulullah, kata orang kafir, caci itu Muhammad, caci dia. Kata Hasan ibn Thabit, wallahi lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khiffati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni tal'atihi falastu anzuruhu illa ala qadri fannuru farruhu minan nuri fil jismi kal qamari kahilyatin nusijat minal anjumi zuhuri. Spontanitas itu Hasan bin Thabit di hadapan Nabi Muhammad. Bagaimana saya lihat wajah yang seperti ini, saya akan tutup saya punya mata karena saya melihat bagaimana cantiknya wajah orang ini, indahnya wajahnya orang ini. Itu wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillahil qawiyyi sultanu. Sehingga kalau saya ingin menciptakan satu bentuk yang namanya misalnya profesor atau insinyur HP, dia ingin mendemonstrasikan, gak ada HP ciptaan seperti ciptaan saya.
Gak ada komputer seperti komputer ciptaan saya, gak ada bentuk barang seperti barang yang saya bikin. Makanya kan ada Kijang Innova. Bentuk apa itu? Jepang mengatakan gak ada kijang seperti saya punya. Mana Amerika, Jerman, Inggris, Kanada gak bisa bikin kijang seperti saya punya. Kenapa? Ya karena dia ingin mendemonstrasikan buatannya. Lah ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawiyyi Sultanu. Baik. Lalu kemudian beliau mengatakan al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa adhu masyanuh khalaqal khalqa li hikmah. Allah itu menciptakan makhluknya pasti didampingi dengan hikmah. Hikmah itu apa? Di balik ciptaan pasti ada hikmah. Di setiap ciptaan pasti ada hikmah. Seperti saya pernah datang ke daerah Calang di daerah Aceh. Itu kena tsunami semuanya. Habis semuanya, banyak keluarga yang meninggal dunia. Maka bagaimana orang mengatakan itu banyak musibah? Apa yang terjadi hikmah di dalam ini? Hikmah yang ada di sana, orang-orang yang tadinya nggak pernah mengenal Aceh bisa mengenal Aceh. Dibangunlah itu bangunan-bangunan lama, dibangun menjadi bangunan-bangunan gedung. Saya diantar sama sahabat saya Ustadz Mufti Nasihin, teman daripada Habib Hasan Bidin ini di Hadramaut sana. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan segala sesuatu bentuk yang mananya manusia, perbuatan manusia itu ciptaan Allah Ta'ala. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan dirimu dan juga Allah menciptakan amal perbuatanmu. Contoh kecil sudah yang supaya kita ringan bisa mencernanya. Dulu katanya ada pemuda. Pemuda ini tiap hari dia berdoa. Ya Allah saya berdoa, ya Allah saya memohon, ya Allah saya munajat, ya Allah saya tolong diberikan. Apa kata ibunya? Kau minta doa apa nak? Anak ini tidak berdoa di waktu sholat fajar, gak berdoa di waktu sholat sunnah, gak berdoa di sholat tahajud, gak berdoa di sholat duha, gak ngaji Quran selesai. Dia berdoa cuma satu doanya, gak ada yang lain. Ya Allah saya gak minta surga, saya gak minta perhiasan, saya gak minta apa-apa. Saya minta agar engkau datangkan kepada saya seorang istri yang salihah. Secara zahir dia salihah, batinnya juga saleh. Saya kepingin ya Allah, datangkan kepada saya seorang istri pendamping yang mengajak saya ke jalannya Allah Ta'ala, ke jalan ketaatan. Itu doanya begitu dan begitu. Sampai ibunya mengatakan, gak ada doa lain toh nak? Gak ada bu, cuman ini saya maunya. Ibu doakan, ibunya juga doa. Satu kali waktu, lihat Allah menciptakan ingin mendekatkan anak ini kepada seorang perempuan yang salihah dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Makanya Allah Ta'ala itu kalau ingin memberikan kepada kita sesuatu itu dengan caranya, tidak dengan cara kita. Apa katanya? Disebutkan dalam satu cerita, itu diceritakan oleh Habib Salim Syatri. Satu ketika pemuda ini kemudian dia pergi ke pasar. Sampai dia di tengah jalan, dia sengaja sepatu langkahnya dia itu menginjak kakinya seekor anak anjing. Diinjaklah kaki anak anjing itu. Maka kaki anak anjing itu karena diinjak, anak tersebut kemudian dia meringkik dan akhirnya dia menjerit panggil induknya. Induknya datang karena anaknya diinjak. Induknya datang, induknya galak. Induknya ingin menggigit. Dikejarlah itu pemuda. Maka orang-orang yang ada di sekitar itu mengatakan, wahai fulan bin fulan, lari cepat, lari. Larinya manusia dibandingkan sama larinya hewan kalah. Lari. Sampai di satu tempat dia tersandung hingga akhirnya pun dia jatuh. Dia jatuh digigit sama anjing. Cak. Begitu digigit, aduh ya Allah. Dinaikkan ambulan. Begitu dia dinaikkan ambulan, sampai di ambulan dia kemudian dirawat di rumah sakit. Begitu dia bilang, ibu saya doa sama Allah itu minta pendamping, minta istri, kok malah digigit kayak gini, yang gigit saya anjing lagi. Ini apa di balik hikmah ini semua ibu? Nanti kata ibunya. Subhanallah, singkat punya cerita, di dalam rumah sakit itu ada seorang suster yang kemudian kenal dengan itu pemuda yang setiap datang kepada ibunya, tolong ibu, ini ada sedikit obat puyer, bubuhkan di luka anak ibu karena lukanya cukup dalam 10 cm karena gigitannya begitu mendalam, diberikan insya Allah dalam waktu 7 sampai 10 hari luka anak ibu sembuh.
Kalau lukanya sudah sembuh, nanti bisa pulang. Lalu kemudian singkat cerita, anak itu mengatakan, ibu, kok cuma suster itu yang tiap hari datang sini? Apa kamu lirik-lirik? Kata ibunya, ya saya senang bu, dia pakai cadar, dia pakai jilbab, dia tertutup, auratnya terjaga bagus, sopan orangnya, kata-katanya pun dia santun, dia memberikan tidak langsung kepada saya laki-laki, tapi kepada ibu atau kepada kakak saya yang perempuan. Singkat cerita, hingga akhirnya pun mereka menikah. Begitu mereka menikah, maka si pemuda mengatakan kepada istrinya, alhamdulillah, aku bisa ketemu sama kamu gara-gara digigit sama anjing. Khalga. Ada hikmah di balik ini semua kan. Tapi karena ini memang pemuda ini nakal, dia doa lagi, ya Allah gigitkan anjing lagi, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Khalga hikmah. Wa tawa 'alaiha ilmah. Lalu Allah Taala kemas semua itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang maha mengetahui. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di dalam kalimat di sini Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi, beliau mengatakan kalau orang itu berbicara tentang Rasulullah itu tingginya sempurna. Rasulullah itu abkana sallallahu alaihi wasallam abyadul laun musyarraban bihumrah. Beliau itu dia punya kulit itu putih kemerah-merahan, putihnya bagus, bukan putih bule. Putihnya Nabi itu bersih, suci, bersih, enak dipandang Rasulullah. Alisnya Nabi Muhammad sampai disebutkan itu oleh Ummu Ma'bad, sampai dikatakan oleh Ummu Ma'bad, ra'aitu rajulan zahiral wada'ah, itu ablajal wajh wa bi ashfarihi wataf. Sampai dikatakan itu apa, bulu matanya lentik, alisnya itu seperti huruf nun terbalik, mulutnya seperti huruf mim, hidungnya seperti huruf alif. Lalu kulitnya Nabi Muhammad itu bagus. Kalau orang mengatakan begitu, sebagian riwayat banyak mengatakan, katanya orang mungkin yang tinggi banyak, yang bagus ada, tapi yang lebih dari Nabi Muhammad dalam kitab Wasailul Wusul dikatakan tidak ada yang sama orang punya. Orang tinggi sekarang banyak, ya nak, Habib Hasan tinggi, Ustadz Abdul Rahim ini tinggi. Mungkin sebagian kalian yang ada di sini mungkin pian sabarataan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada ukurannya itu sterek seperti Habib Aye ini. Ukurannya sterek karena minum bodyguard terus dia, ya enggak, nge-gym terus dia, bagus badannya, ya enggak. Ini kan juga ini dambaan dan juga impian istrinya kan begitu. Kalau istrinya pian sabarataan itu, pian semuanya pada gemuk dan krempeng begitu, ya kurang bagus dilihat. Tapi badan Nabi Muhammad bagus, dia terjaga kesehatannya, baik dia kesehatannya. Yang aneh dan yang lebih hebat dari diri Nabi Muhammad itu gak ada sama diri manusia. Apa itu? Keringat. Keringatnya Nabi Muhammad itu baunya wangi. Keringatnya Rasulullah itu baunya wangi. Lah kalau keringatnya kita kan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau keringatnya Rasulullah itu wangi, ludah Nabi Muhammad wangi. Tidaklah Nabi Muhammad itu meludah kecuali sahabat semuanya menerima dengan tangannya. Kalau beliau berwudu, kanu yatabadaruna ala wudu'ihi. Kalau beliau itu berwudu, maka mereka berebut untuk ngambil air wudu Rasulullah. Mana ada kita seperti itu? Enggak ada. Keringat Nabi Muhammad sampai dicampur oleh Ummu Sulaim. Satu botol minyak wangi diambil dari keringat Nabi Muhammad, dibubuhkan pada minyak wangi tersebut dan dikocok, maka minyak wangi itu tambah wangi baunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau duduk di satu majlis, bangkit dari majlis itu baunya wangi sampai 3 hari bahkan seminggu dari keringatnya Nabi Muhammad. Mana ada orang yang keringatnya wangi kayak begitu? Mana ada orang yang air ludahnya bisa mengobati orang? Katanya dulu ada satu orang perempuan cerewet, karena enggak ada jamaah perempuan, jadi saya bisa ngomong perempuan ini. Saya lihat di pengumumannya Habib Aye, haram perempuan hadir, khusus buat laki-laki. Subhanallah, ada seorang perempuan itu cerewet. Begitu cerewet dia datang sama Nabi Muhammad. Begitu datang sama Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad tengah mengupas itu buah, dikupas oleh Rasulullah itu buah, lalu kemudian kata itu perempuan, ya Rasulullah, saya minta itu buahnya. Diberikan sama Nabi Muhammad, ini buahnya. Enggak, bukan ini, saya minta buah yang ada di mulutmu, yang ada di mulutmu ya Rasulullah.
Maka Nabi pun kemudian menggigit sedikit, dan kemudian separuhnya dikasihkan itu perempuan. Kata itu perempuan, bukan gigitnya itu, sisa gigitannya yang ada di mulutmu. Diambil oleh Nabi Muhammad, dimasukkan, nih ambil. Diambil itu oleh itu perempuan, dan kemudian dimasukkan ke mulutnya, dikunyah itu oleh perempuan tersebut, dan kemudian dia telan. Semenjak itu perempuan tidak pernah berkata kecuali kebaikan. Ya kalau itu mungkin bekasnya kita makan jeruk begini, kita berikan sama itu istri kita, tambah cerewet. Ya, kalau nggak percaya sekarang, kalau sekarang pian semasa barataan datang ke satu majlis atau di luar sana, perempatan sana, kira-kira kalau meludah bagaimana? Orang tambah marah enggak? Tambah marah, diludahi. Ya enggak? Artinya di sini Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di dalam waktu cerita di mana Sayyidatuna Halimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Sayyidatuna Halimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika beliau menggendong Nabi Muhammad, disebutkan di sini dalam satu cerita, Habib Ali mengatakan ketika wantasyarat fil aqwani lawami'u nurih tasabaqat ila radha'ihil murdi'at. Lihat, ada riwayat itu di fasal yang ke-9. Di sana dikatakan oleh beliau, wantasyarat fil aqwa thumma innahu sallallahu alaihi wasallam ba'da an hakamatil qudratu bi dhuhurih, ketika wantasyarat fil aqwani lawami'u nurih, tatkala tampak cahaya Nabi Muhammad itu menyebar ke semua alam semesta, tasabaqat ila radha'ihil murdi'at, maka berlomba-lomba ibu-ibu sang penyusu itu ingin mengambil Nabi Muhammad. Nah, riwayat yang ada bahwa ibu-ibu itu ketika ditawarkan itu bayi Rasulullah, bayi Sayyidina Muhammad, ibu-ibu itu menolak. Karena anak ini ayahnya meninggal dan ibunya fakirah, miskinah, gak punya uang buat ngasih gaji, kecuali datang Sayyidatuna Halimah. Tapi karena hormatnya orang-orang saleh kepada Rasulullah, gak mau dikatakan kayak begitu. Tasabaqat ila radha'ihi al-murdi'at, berlomba-lomba ibu-ibu itu. Tapi bahkan ada riwayat, saya dengar dari Syekh Sayyid Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Sayyid Muhammad Amin Asy-Syanqiti, beliau mengatakan riwayat yang sahih adalah Nabi Muhammad itu ketika ditawarkan kepada ibu-ibu itu yang datang ke tempat Sayyidatuna Aminah, maka ibu-ibu itu menolak, kecuali kemudian datang Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, dan itu pun kemudian disodorkan kepada Halimatus Sa'diyah. Tapi ada riwayat yang juga sahih sama, ketika itu ibu-ibu itu datang ingin menggendong Rasulullah. Tasabaqat ila radha'ihil murdi'at wa tawaffarat raghabatu ahlil wujudi fi hadanati hadhihi dzat. Karena ibu-ibu itu tahu, kalau saya gendong ini bayi, saya mengambil ini bayi, maka saya akan mendapatkan keberkahan dari zat Allah Subhanahu wa taala dengan hanya saya menggendong saja. Begitu. Kemudian apa? Karena Allah taala punya skenario sendiri. Fanafadhal hukmu minal hadratil azimah biwasitatis sawabigil gadimah. Karena Allah itu punya skenario sendiri bahwa yang boleh menggendong Nabi, yang boleh merawat Nabi Muhammad, satu orang perempuan namanya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, setelah dari ibunya, dari Thuwaibah, lalu kemudian Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, dan banyak riwayat yang lain. Kemudian apa dikatakan di sini? Setelah kemudian Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah datang kepada Aminah Az-Zuhriyah bint Wahab, katanya, ya Aminah, katanya kau punya bayi namanya Muhammad. Iya. Tapi maaf Halimah, saya punya bayi ini abahnya sudah wafat dan saya seorang perempuan yang miskin, gak bisa ngasih kamu gaji apa-apa. Bagaimana? Gak apa-apa, yang penting saya gendong dulu, saya bawa dulu ke desa saya, desa Bani Sa'ad Abi Bakar. Kalau memang itu diperkenankan, saya akan gendong, saya bawa, saya akan besarkan di sana. Silakan gendong. Maka bedong bayinya, selimut bayinya Rasulullah itu dibuka oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Begitu dibuka, begitu senyum Rasulullah. Senyum Rasulullah. Begitu senyum Rasulullah, fahanat alihi hunuwal ummahati alal banin wa raghibat fi radha'ihi tama'an fi naili barakatihi allati syamilatil alamin. Ketika digendong oleh Halimatus Sa'diyah, yang konon katanya Halimatus Sa'diyah itu maaf,
yang sudah tidak lagi muda. Tidak lagi muda Halimatus Sa'diyah karena sudah punya anak dua. Tidak lagi muda. Tapi begitu dia menggendong Nabi Muhammad, kenceng lagi. Sweet 17. Subhanallah, luar biasa. Seperti anak gadis 17 tahun. Begitu menggendong Rasulullah, berubah. Fahanat alihi hunwal ummahati 'alal banin, digendonglah Rasulullah dan dia mengatakan, ini bukan seperti anak susu saya, kayak anak kandung sendiri. Rasa keibuan saya muncul kepada anak ini. Nazala qalbaha minal farahi was surur, ma dalla ala anna haddaha minal karamati indallahi hadzun maufur. Yang turun, yang datang ke hati Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah adalah kebahagiaan, senang sama ini anak. Digendonglah oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian sampai di desanya Bani Sa'ad Abi Bakar, dan di sana Rasul pun dirawat oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya manusia di akhir zaman ini, saya pernah mendengar dari ceramah salah seorang ulama, Al-Habib Najib bin Thaha Segaf, mengatakan kita ini jauh daripada Rasulullah, jauh dari Madinah. Ainal Madinah wa aina Samarinda, jauh kita. Kalaupun kita harus ke Madinah, harus dengan ongkos yang tidak cukup sedikit. Yang kedua, jarak waktu antara zaman kita dengan zamannya Nabi Muhammad sudah hampir 1500 tahun yang lalu, atau mungkin lebih. Ya, jarak yang begitu jauh, zaman yang begitu lama, tempat yang begitu jauh, kita dipaksakan untuk cinta Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat maulid. Maka ada maulid Daiba, maka ada maulid Syaraful Anam, maka ada maulid Burdah, Qasidatul Burdah, ada Adhiyaul Lami', ada Asyarabut Tahur, ada Simtud Durar, ada Azab, dan ada banyak yang lain, Al-Bur'i, ya enggak? Ada yang lain juga, diantaranya Dawaul Ma'lul. Ditulisnya maulid itu tanpa titik, tanpa huruf ba, tanpa huruf jim, tanpa huruf kha, tanpa huruf dzal. Lah bismillah bagaimana Beb? Ya tidak pakai ba bismillahnya, dirubah dengan bentuk huruf yang lain. Siapa itu yang mengarang? Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Banyak ulama yang kemudian karena menuangkan luapan daripada cintanya kepada Nabi Muhammad supaya orang itu cinta sama Rasulullah. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidaklah maulid ini dibikin, gebiar maulid ini diadakan, baik itu di Samarinda, di Palu, saya baru datang dari Palu, di Kalimantan, baik di Palembang, di Jawa, di Jakarta, nggak berhenti-berhenti maulud. Satu hari maulud bisa 7 tempat, mungkin bisa sampai 8 tempat, 10 tempat. Di tempat Habib Hashim ada maulud, Habib Hasan bin Din ada maulud, di tempat Habib Aye ada maulud, di tempat kiai-kiai dan guru-guru mulia kita semua sabarataan semua bikin maulud, di rumahnya bikin maulud, di kantor bikin maulud, ya enggak, di tempat pasar bikin maulud, kayak di Balikpapan kemarin ada maulud, di tengah pasar ada maulud, karena cintanya dengan Nabi Muhammad. Kalau nyebut namanya Nabi Muhammad, itu pasar subhanallah berkah. Kalau nyebut nama Nabi Muhammad, anaknya cinta dengan kebaikan. Nyebut nama Rasulullah, yang namanya sumpek, yang namanya dia sedih, jadi hilang. Maka dikatakan oleh seorang penyair, dikatakan begini, jasadun tamakkana hubbu ahmada fihi, tallahi annal arda la tublihi. Jasadun tamakkana hubbu ahmada fihi, tallahi annal arda la tublihi. Jasad ini kalau sudah dihiasi, ditanamkan dalam jasad ini adalah cinta dengan Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad SAW, tallahi annal arda la tublihi, maka bumi nggak akan makan itu jasad, utuh itu jasad. Seperti apa itu? Seperti yang ada di Malaysia yang baru meninggal ini, seorang perempuan ini, karena senang sholawatan, senang dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama dengan ibunya, saudara-saudaranya, dan semua santri-santrinya dan teman-temannya. Itu dikubur sudah 3 minggu, hampir 1 bulan, dikeduk karena untuk diotopsi. Subhanallah, itu jasad utuh dan itu jasad masih senyum. Kenapa itu? Ya karena dia adalah cinta dengan Nabi Muhammad. Jasadun hubbu tamakkana hubbu ahmada fihi, tallahi annal arda la tublihi, awa kaifa yublihil turabu.
wa fihi madhuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Bagaimana bumi bisa makan? Wong lisannya saja sering nyebut namanya Rasulullah kok. Hatinya terhiasi cinta sama Nabi Muhammad. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya ada Imam Busiri. Sampai Imam Busiri dia bikin itu burdah, sampai dia sembuh dari burdahnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia nyebut Rasulullah. Sembuh dia dari penyakit falidnya, penyakit lumpuhnya, penyakit stroke-nya, dia sembuh. Kenapa? Karena dia nyebut nama Rasulullah. Sampai pada bait fama blaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu baitnya Nabi Muhammad, darabnya Nabi Muhammad. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya tidak kita membaca maulud ini daripada enaknya suara, paduan suara, apalagi memang ditambah dengan suara yang indah, ditambah dengan suara yang merdu, ditambah dengan suara yang syahdu, dengan suara yang betul-betul merindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin menitik air mata. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika dia tengah duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dia duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba muncul dari benak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya sebentar pulang ke rumah untuk ganjel perut saya lapar betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan, gak apa-apa. Berangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bilang sama istrinya, istriku bikinkan saya makanan ini dan ini. Maka istrinya dia menghidangkan makanan di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan menyantap makanan tersebut, sudah dipegang dengan tangannya, diletakkan. Berlari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata istrinya, kenapa kau berlari? Saya rindu dengan Nabi Muhammad. Gak ada artinya nikmatnya makan ini kalau wajah saya gak lihat wajah Rasulullah. Datang ke masjidnya Rasulullah sampai di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dia mengatakan, ya Abu Bakar, kok cepat betul kau makannya, aku belum makan ya Rasulullah. Kenapa? Mata ini kalau enggak lihat wajahmu bisa gila ya Rasulullah, enggak nikmat makan ini kecuali aku melihat wajahmu. Itulah wajah yang dimana ketika orang yang punya pesimis jadi optimis, yang enggak punya harapan jadi punya harapan, yang tadinya sedih ya dia jadi menjadi dia senang. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya disebutkan terakhir ini cerita daripada Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pernah ada satu orang itu minal aulia minas salihin, itu karena cintanya dengan Nabi Muhammad, cintanya dengan Rasulullah, betul-betul dia meluapkan hatinya dengan Nabi Muhammad sampai dia bikin itu bait-bait syair. Dia bikin bait-bait syair. Dia bikin bait syair, dia bikin itu qasidah-qasidah puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama ini menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya, menjadi orang kaya, menjadi orang kaya. Setiap kekayaan yang dia punya, dia berikan kepada orang miskin. Dia punya kekayaan, dia berikan kepada orang miskin. Dia punya kekayaan, dia berikan kepada orang miskin. Kelebihan harta yang dia punya, dia berbagi kepada sesama orang kaya tersebut. Satu kali waktu ada satu orang bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah, benci tahlil, benci maulid, benci ahlil bait, benci sahabat, benci orang-orang saleh, datang kepada orang ini. Dia mengatakan, saya mau menikahkan anak saya 5 semuanya perempuan, gak ada satupun yang bisa saya nikahkan karena memang saya gak punya uang. Kata orang saleh ini, lalu mau apa? Saya datang, saya kepingin hutang sama kamu. Katanya orang-orang kamu ini orang soleh, katanya orang-orang kamu ini orang alim, ternyata kamu orang kaya bukan orang soleh. Orang soleh itu gak boleh kaya. Loh, siapa bilang? Saya ini punya kekayaan, punya kelebihan harta ini ya karena memang Allah yang mendatangkan. Katanya, man ahabba ahmada ta'ti ilaiha dunya raghimah. Siapa orang yang cinta dengan Sayyidina Ahmad Muhammad SAW, maka dunia itu akan datang kepada orang ini dengan merengek-rengek. Maka orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah tadi ini dibilang sama orang soleh ini begini saja,
Kamu duduk dulu sebentar, saya bikinkan kamu minuman, saya bikinkan kamu makanan, kamu bisa makan, kamu bisa minum sepuasnya. Nanti akan datang sesuatu, saya akan perhitungkan. Baik, gak apa-apa. Subhanallah, kemudian berbincang-bincang. Tiba-tiba datang orang dari Irak, bawa 5 kartun apa? 5 kartun kurma. Dibawa 5 kartun kurma. 5 kartun kurma itu dibawa dan kemudian dihadiahkan kepada orang soleh ini. Ya Syekh, saya punya 5 kartun kurma dari Irak, kurma yang paling bagus, kurma yang paling baik. Ini saya hadiahkan kepada kamu ya Syekh. Mungkin kamu bisa terima tamu dengan suguhkan kurma ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya terima kurmanya ya. Terima kasih banyak. Syarafullahu gadrak wa syarafullahu khutak. Jazakallah khairal jaza. Dibawa itu puji-pujian dan akhirnya katanya orang soleh ini, sini kau yang bukan ahli sunnah, sini kau wahai sahabatku, ini ada 5 kartun kurma, jual saja ke pasar. Milikmu ini, milik saya sudah terima kok. Dari tangan orang ini saya terima, jual ke pasar. Berapa harganya ini? Ya kau mau jual 30 qiris bisa, 50 qiris bisa, 70 qiris bisa, 70 dirham bisa, 100 dirham bisa. Baik, dibawalah 5 kartun itu. Kamu tidak ngolok-ngolok saya kan? Enggak, saya enggak ngolok-ngolok kamu. Bawa kurma ini sepuas hatimu. Bawalah kurma. Begitu 5 kartun itu dibawa, penduduk Pak Pasar di kota ini, saya bawa kurma yang paling bagus. Silakan siapa yang mau terima kurma ini, saya beri harga dengan harga 50 dirham. Maka orang-orang pasar pada datang ke kios orang tadi mengatakan, berapa kau jual kurma ini? 50 dirham. Kenapa kau jual 50 dirham? Jual 100 dirham kami beli. 100 dirham mau beli, saya beli. Ini kurma paling bagus. Ya sudah 100 dirham. 100 dirham ini. Diambillah itu kurma. Begitu diambil itu kurma, dibawa dihitung orang ini. 99 100. Iya betul 100 dirham. Dibawalah 100 dirham itu ke kantongnya dia. Dia lari ke tempat orang tersebut. Dia mengatakan, "Ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh, lebih kenapa? Kenapa? Saya mau ikut berterima kasih kepada kamu karena berkat kurma yang kau berikan kepada saya terima uang sekarang 100 dirham. Saya bisa nikahkan anak saya 5-5-nya, termasuk saya sendiri bisa nikah." Karena istrinya sudah meninggal. Subhanallah, hingga akhirnya kemudian sang syekh tersebut kemudian dia menyilahkan itu tamunya yang datang dan kemudian disuguhkanlah makanan. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Ceritanya panjang. Begini. Tiba-tiba orang pasar tadi yang beli kurma tadi mengatakan, kalau kurma ini saya beli, saya bawa ke rumah saya, paling-paling yang makan itu adalah pejabat, yang makan itu orang-orang biasa. Tapi kalau guru saya yang makan itu, Habib Ahmad bin Thaha bin Shalih Al-Habsyi yang makan, yang datang orang-orang alim, yang datang orang-orang soleh, yang datang para wali, yang datang orang-orang hebat, yang datang para guru. Bagaimana kalau ini saya hadiahkan kepada beliau? Dia hadiahkan kepada, ya Syekh, saya datang dari pasar fulan, saya bawa kurma, ini orang kedua loh ini. Saya datang, dia bawa kurma 5 kartun masih segel, belum dibuka kurmanya, naikkan ke atas, dinaikkan ke atas. Begitu dinaikkan ke atas, kurma pun disediakan di hadapannya. Ayo kita minum dulu, minum teh dulu, ayo sediakan makanan dulu, ayo makan dulu. Orang yang beli kurma tadi ini heran, lah ini kan yang penjual kurma tadi. Katanya si orang yang syekh yang alim ini mengatakan, kamu beli kurma dari siapa? Dari orang ini yang duduk di depanmu ini. Lah orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah ini tadi mengatakan gigit jari. Kok bisa begitu ya Syekh? Kenapa ya? Kurma sudah di tangan saya jual, kok kembali lagi ke kamu ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Maka na yuhibbu Muhammadan ta'ti ilaihi dunya rahimah. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, mana orang yang nggak mau datang sama dia? Habib Thaha bin Shalih Al-Habsyi, saya nggak yakin kalau Habib Shalih itu bukan orang alim dan bukan orang saleh. Habib Thaha ini orang alim, Habib Thaha ini orang saleh, Habib Thaha ini wali min auliyaillah. Kenapa? Karena ketika beliau meninggal, yang dihadirkan segini banyaknya tanpa undangan. Antum datang bukan karena nasi kabuli kan, bukan karena roti kotak kan, tapi karena ingin menghadiri acara maulid dan tahlil Habib Thaha bin Shalih Al-Habsyi. Karena kesolehan Habib Thaha bin Shalih Al-Habsyi,
wafatnya pun dekat dengan haul Habib Ali Habsyi. Sampai ketika beliau sakit, Habib Anis datang mengunjungi itu dia sakit, ke rumah sakit. Saking cintanya beliau dengan orang-orang soleh, hingga orang-orang soleh pun juga cinta dengan beliau. Maka dikatakan oleh para sholihin, at-ta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Orang yang punya gantolan cinta dengan orang-orang yang punya rahasia Allah Ta'ala, nampak rahasia pada wajahnya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintakan kita, anak-anak kita, istri kita kepada orang-orang saleh. Tampakkan selalu wajah kita untuk melihat wajahnya orang-orang saleh. Selalu wajah kita nampakkan dengan wajahnya orang-orang saleh. Lihat wajahnya Habib Umar bin Hafidh. Insyaallah nanti besok akan datang. Dalam waktu dekat ini beliau datang. Wajahnya Habib Zain bin Sumait. Coba anak-anak kita kalau pergi ke Madinah, bawa istri kita, anak-anak kita, saudara kita, jamaah kita, suruh lihat wajah Habib Zain. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, As-Sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas, karena cintanya dengan Sayyid Abbas, datuknya Sayyid Muhammad, cinta karena cinta. Sayyid Abbas cinta dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Karena saking cinta dua insan ini, sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan kepada Sayyid Abbas, saya kepingin kau punya keturunan, punya hubungan kuat dengan aku. Biasanya keturunan di bangsa Bani Hasani, dari keturunan Sayyidina Hasan gak ada anak namanya Alwi. Saya kepingin dari anakmu keturunan daripada Sayyidina Hasan ada satu dan namanya adalah anaknya Alwi. Lalu bagaimana Habib? Lebih baik nanti istrimu nanti ini lahir, kasih nama anakmu nanti yang lahir ini adalah Alwi. Maka benar, anaknya pun kemudian laki, namanya siapa? Alwi. Abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Jadi at-ta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah lewat majlis maulid, lewat acara haul Al-Habib Thaha bin Saleh Al-Habasyi ini, kita ambil ibrah, kita ambil pendidikan, kita ambil pelajaran apa pada diri Habib Thaha ini. Habib Thaha ketika duduk khusyuk baca maulid, sampai nangis, sampai dia khusyuk menggeleng-gelengkan begini. Kalau tadi saya lihat apa itu namanya qasidah tadi yang dididangkan adalah ya Sayyidar Rasul, itu begitu nikmatnya ya Allah. Kalau Nabi Muhammad itu begitu datang, apa yang terjadi diri kita ini? Kita akan bangkit, kita akan bangun, sambut wajah Nabi Muhammad, kita akan salaman sama tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu kita yakini Rasulullah itu tetap hidup. Sayyidi Al-Habib Umar mengatakan, kalau buat para nabi, buat para wali, enggak boleh kita mengatakan dia mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu enggak meninggal. Katanya al-auliya la yamutun walakin min darin ila darin yunggalun. Walinya Allah Ta'ala itu gak ada yang mati, gak ada yang meninggal dunia, gak ada yang wafat, hanya pindah tempat dari tempat alam duniawi kepada alam barzakhi. Mudah-mudahan insyaAllah lewat majlis maulid, lewat acara haul Al-Habib Thaha bin Saleh Al-Habasyi ini, tergugahlah hati kita untuk meneladani akhlak beliau, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah hanya maulid yang kita baca, hanya sekedar maulid yang kita baca, tapi di sana ada keteladanan akhlak Rasulullah. Bagaimana seri kehidupan Nabi Muhammad yang begitu indah. Ajarkan itu kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dalam lagi, dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibrahim Al-Madbuli, seorang anak usia 8 tahun, dididik sama ibunya, kalau kamu masih mimpi Nabi Muhammad, ma anta waladi. Kalau kau masih ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi, kau bukan anak ibu. Ibrahim Madbuli ini usia 8 tahun. Anak kita 8 tahun apa ya? Mimpinya Spiderman, Superman, ya, Batman. Ibrahim Al-Madbuli 8 tahun. Kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, tidaklah mimpi kecuali mimpi Nabi Muhammad. Wah, sudah gitu ibunya mengatakan, kalau itu masih mimpi Nabi Muhammad, ma anta waladi. Ibu kepingin kau lihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, dalam keadaan kau melihat langsung Nabi Muhammad. Tiap hari mimpi Nabi Muhammad. Ibrahim Madbuli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam yang kesekian kali Ibrahim Madbuli pun mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, sebelum mimpi itu dia sujud sama Allah,
dia sujud, dia sholat tahajud, dia sujud kepada Allah, dia nangis di sujud itu. Begitu dia menangis di sujud kepada Allah Ta'ala, dia nangis, dia mengatakan, ya Allah, yang saya cari ridha ibu saya, yang saya cari adalah ridhonya saya punya orang tua. Ya Allah, ibu saya kepingin saya mimpi Nabi Muhammad, dan saya ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan ya Allah. Cerita ini sampai ke telinganya Habib Ali Habsyi, sehingga Habib Ali kemudian bikin insya qasidah, faya rabbi syarrifni biru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sada'u. Ibrahim Al-Madbuli, begitu dia sujud menangis, sajadahnya itu basah dengan air matanya, dia kesudahi sholat itu sampai dengan salam, dia berdoa kepada Allah, pun dia akhirnya pun jatuh dari tempat duduknya, jatuh di atas sajadahnya. Waktu dia jatuh itu dia mimpi Nabi Muhammad. Anak ini enggak mimpi kecuali mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad datang kepada dia, dia mengatakan dan dipeluklah Rasulullah, ya Rasulullah, aku rindu kepada engkau, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Tapi bagaimana ya Rasulullah, kalau ibuku itu tidak ridho kalau aku ketemu sama engkau dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi. Ibu saya ridho kalau saya bertemu dengan engkau dalam keadaan terjaga ya Rasulullah. Izinkan ya Rasulullah, akrimni bi ru'yati wajhik wa anta radin anni. Kata Nabi Muhammad, anta mughammid ainaik. Wahai Ibrahim, kau pejamkan kau punya mata karena kau tertidur. Wal an fattih ainaik, sekarang buka matamu, kau akan lihat wajahku. Ibrahim Madbuli pun tersadarkan, dan akhirnya pun dia buka matanya. Subhanallah, tala'ah Hashimiyah ada di hadapan wajahnya. Wajah Nabi Muhammad ada di hadapan Ibrahim Al-Madbuli, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada ibumu kalau kecupan di keningmu ini adalah kecupanku. Dikecup oleh Nabi Muhammad, dikecup oleh Rasulullah, tunjukkan kepada ibu. Datang kepada ibunya, dia mengatakan, ibu, saya bertemu dengan Nabi. Kalau itu masih bertemu dengan Nabi dalam mimpi, ma anta waladi, ukhruj min hadzal bait, kau bukan anakku, keluar dari rumah ini. La ya ummi, aku ketemu Nabi dalam keadaan ya Allah. Mana buktinya? Keningku dikecup oleh Rasulullah. Coba ibu tahu. Ya, ini baunya Rasulullah. Siapa ibunya? Ibunya bolak-balik ketemu Nabi Muhammad. Nah, kalau ibunya kita goreng TV sama telenovela, ketemu sama siapa ini? Gak akan ketemu sama siapa-siapa. Maka itu penting. Maulid ini bukan hanya sekedar maulid, bawa kita, gendong kita, menghantarkan kita untuk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabahi doa kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan insyaallah kesudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Karim ya Wahhab ya Dzal Tawli wal In'am, anjiz lana rahmatan min indik nas'ad biha fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana muslimina mu'minin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء والزلازل ما ظهر منها وما بطن في من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عددهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم نصرك للمستضعفين في المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahumma ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di majlis yang mulia ini ya Allah, yaitu Ahbab Al-Habib Taha bin Saleh Al-Habasyi ya Allah, dengan mengingat wajah Nabi Muhammad, mengingat perjuangan Nabi Muhammad, akrimna bi ru'yati wajhi Nabi Muhammad wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang masih hidup
para ulama kami yang masih hidup, guru-guru kami yang masih hidup, orang-orang yang telah mengajarkan kami kebaikan yang masih hidup. Ya Rabb, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Para syibana dan habaibna, para masyayikhna dan guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Panjangkan usia guru kami Sayyidi Al-Habib Umar, panjangkan usia guru kami Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas, panjangkan usia guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, wal Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Segaf, dan semua guru-guru kami Habibana Hashim, Habibana Hasan bin Din, wal Habib Abu Bakar Segaf, wal Habib Ahmad bin Taha bin Saleh Al-Habashi, dan semua guru-guru kami ya Rabbal Alamin yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya Rabb, tanpa mengurangi ya Rabb derajat mereka ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Dan juga orang-orang tua kami yang masih hidup, ibu kami yang masih hidup, ayah kami yang masih hidup, ya Rabb, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Bimbing tuntun kami untuk menjadi anak yang bakti kepada mereka, bimbing tuntun kami untuk menjadi anak yang taat kepada mereka di jalanmu dan jalan Nabi-Mu. Bimbing kami ya Rabb menjadi anak yang bakti kepada mereka di jalanmu dan di jalan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua kami yang sudah wafat ataupun telah meninggal dunia, yang saat ini ya Rabb terbungkus dengan kain kafannya, terbungkus kaku dengan kain kafannya, di dalam liang lahatnya tidak ada yang menemani di alam sana ya Rabb kecuali dengan hanya amalnya ya Rabb. Kami hanya meminta dan mengharapkan ya Allah, jangan sampai ibu kami yang melahirkan kami, yang begitu sayang kepada kami ya Rabb, kau azab dan kau himpitkan ya Rabb tubuh ibu kami dan ayah kami hingga sampai tulang belulang mereka pun hancur dan rusak ya Rabb. Kami titipkan ibu kami ya Rabb kepada Zat yang Maha Penyayang, daripada kami kepada ibu kami dan ayahanda kami ya Rabb. Dan permintaan kami hanyalah satu ya Allah, matikan kami dalam keadaan rukuk dan sujud, matikan kami dalam keadaan rukuk dan sujud, matikan kami dalam keadaan salat, matikan kami dalam keadaan berzakat, matikan kami dalam keadaan sedekah, matikan kami ada di majlis maulid seperti ini, matikan kami saat kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, sehingga jasad anaknya diridhai oleh ibunya dan ayahnya dengan mengatakan aku ridha kepada anakku ini ya Rabb, ridhailah dia ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Allahumma la tahrimna ala barakatin Nabi wa la tahrimna ala hadhil jalsah wa la tahrimna ala hadhihi sa'ah al-mubarakah ya Rabbal Alamin. Anjiz lana rahmatan min indik nas'ad biha fid dini wad dunya wal akhirah. Dan jadikan anak-anak kami ulama atqiya sulaha nujaba, iftah alaihim futuhal arifin, fakihhum fid din wa alimhum ilmat ta'wil, ij'alhum qurrata 'ainin liwalidayhim wa qurrata 'ainin li aslafihim wa ajdadihim wa qurrata 'ainin li masyayikhihim wa asatidatihim wa qurrata 'ainin li sayyidil kaunain wa asyrafit thaqalain sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala man wahada biha salafuna salihun wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaka kama thanaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli sallim ala sayyidina Muhammadin في النبيين والمرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وأهدي وبلغ وأثب بمهد فضلك وجودك وكرمك. فما قرأنا من القرآن العظيم ما هللنا من لا إله إلا الله ما سبحنا اللهم وبحمده وما قلنا من يا الله ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وما قرأناه من مولد والصلاة والسلام في سمت الضرار وما عملنا من عمل صالح في هذه الليلة المباركة منا هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك ونهدي حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ثم إلى جميع الآل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين وأصحاب الرواة والحزوم وخصوصا أرواح ساداتنا على العالمين خصوصا منهم سيدنا المهاجر وأحمد بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع أولياء القرن مشى الأرض إلى مغاربها وخصوصا على هذه البلدة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا من لا ذاكر ولا زائر لهم وخصوصا إلى أرواح من استمعنا هنا لسببهم ولأجلهم أبيدك الفقراء صاحب هذا المجلس دولة حفظها بن صالح الحبشي وأم شربها زينة بنت حسن القاف وأبي صالح بن شال الحبشي والحبيب حسن بن الرحمن القاف محمد بن جيم بن أحمد القاف حبيب حسين بن علي بركة والحبيب درس بن صالح الحبشي والحبيب أحمد بن صالح الحبشي والحبيب عبد الله بن صالح الحبشي حبيب محمد بن صالح الحبشي والحبيب إبراهيم جابر بن بكر السقاف والحبيب قريش بن علي بن بكر الحبيب فوزي بن شال القاف والحبيب عبد الله بن السقاف وسيد زين العابدين بن حسن القاف والحبيب عبد الله بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن برك من شريف بابا علوية بنت علي برك وأبا عائشة بنت سلمة وطلحة بنت محمد بن جلكف وأبا شيخة بنت صالح الحبشي وأبا نور بنت صالح الحبشي ومسطورة بنت صالح الحبشي وإلى روح وفاطمة بنت صالح الحبشي وفاطمة بنت صالح الحبشي وشريفة زرية بنت حسن القاف وشريفة نعمة صفية النذرية بنت حسن القاف وشريفة عائشة بنت حسن القاف واستيام دي صبري وكي حجي أسكي حسين بن جايم أستاذ سفيان بن خالد وإلى نقول حجي سليمان بن أحمد نقول عبد الحاجي بن حجي قبري أحمد بن حجي الأمر سوريان بن إمران سوري بن كجبور حجي نور جنة بنت جمهري Jigus Abdullah bin Gusti Umar Haji Aliyah binti Abdul Somad Haji Abdul Qadir bin Haji Hasan Haji Siti Jamiyah binti Haji Abdul Gharib Haji Mastiyah binti Haji Dahlan Muhammad Jamsuddin Haji Mazhar Haji Abdul Qiyah binti Haji Haji Aliyah binti Haji Mansudik Haji Fakhruddin Wahab binti Haji bin Haji Abdul Wahab Syarani Haji Sayyid binti Haji Muslim bin Sharifah Uyun binti Muhammad Wabah وحساه بنتي أحمد شهاب ومرية بنتي عبد الله ولوف بن سفر اللبن بنت كدنو بنت تملي وتم بنت كدنو هجاب بنت محمد حجي بنت محمد بن عبد الرؤوف سلام بنت زين حجي أحمد بنت من الكرم بنت مدينة بنت سبوس حجي حسون بنت حجي من وملاتي برني بنت أبو بكر حجي بن مسكور أحمد مرزوقي بن أبو بكر حجي أسموني بن محمد حجي كسر بنت ناصر جرمية نور بنت حجي أسموني أحمد بن جنب بنت دارون زبلي بن حجي مسر حجي مشيطة بنت حجي مغري حجي رسول سطر بن عبد الحجي فجر سطر بن مدي عثمان حمد بن حمد حجي سيدي ثانية بنت عبد الصمد حجي إرفان بنت محمد حجي أسموني بن محمد وإن حجي كسر بنت حجي نسل حجي حسن بن لوام سيدي أمينة بنت حجي جامن سلامة بنت شافعي عيد بنت شافعي وحنلا بنت شمسو حجي خيرية بنت حجي أنور حجي بن حجي سوري حجي رضوان بن فضل أنور حجي أحمد نبو حجي حبيب حجي قرية بن حجي كاسم حجي بصر مريم حجي أشعري حجي ربيع بن درن حجي أسري بن حسن رملي بن عجل حسر بنت سترد نافية بن حجي ناسري حجي سفيان رجل الأمر بن رملي وحجي سوية بنت عباس واسنا بن رملي بنت نور حياة بن عليا بنت مني وصارة بنت دي عائشة بنت رئيس كانت تصدر مؤمن بنت الوصول Tamar Mustika Abdul Samad bin Jailani Tahir Haji Nur Jannah binti Haji Adri Haji Mukran
Juri Jadri Jawan Tanah Jamar yang aja Sarnan bin Mukram Syahrul bin Nisabur bin Sabit Osman Ali bin Rasbani wa Inar Indra Usmayanto bin Usman Usuli Mafurahin وسلم وفرهم ووصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتعالى بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار واشتراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وإتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران وبدل ذنوبهم إلى الحسنات وهم عنهم السيئات وبلغهم من الفردوس إلى منازلها واجمعهم النبيين وصديقين في علاء اللين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجى إننا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وأنزل على قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والرضا والرضوان والغفران يا حنان يا منان يا من إذا سئل وإذا استئنان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup acara dan sebelum pian makan, mohon disimak sebentar undangan malam besok acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tempat Habib Agil Al-Habsyi. Nah, insyaallah sesama Rinda Tahwajar Rumah Sidin kan di M Said situ penceramahnya Al Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Jadi kita malam ini sama-sama malam besok kita hadir juga di majelisnya Al Habib Agil. Kemudian tanggal 5 hari Ahad acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darul Ulum Dakwah, pondoknya Habib Taufik Ba'bud di jalan apa nih? Jalan Sultan Sulaiman Pelita Gang 6. Nah, cari aja pian di Google Map tuh ada aja tuh alamatnya. Darul Ulum Dakwah Al Hasaniyah. Hari Ahad tanggal 5. Nah, itu kemudian sambil pian makan yang ada dapat kupon itu nanti diumumkan dengan Ustadz Jamil. Kalau nomor pian keluar ambil hadiahnya. Hadiahnya mobil kah? Siapa tahu. Nah, seperti itu kira-kira, dan kita mintakan talqin zikir kepada Habib Ahmad Al-Habsyi. Fadhal Habib. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من جمال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قبلك علينا من إحسان لا إحسانك القديم
يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الحمد لله. Cek satu dua. Tolong sambil disimak ya, ini pencabutan kupon door prize untuk 4 orang. Jadi dilihati nomornya bujur-bujur. Nanti kalau seandainya ada yang dapat cukup angkat tangan aja. Jadi panitia melihatilah. Panitia cukup angkat tangan, nanti kuponnya ditukar ke panitia. Jadi kada usah maju, ngambilnya terakhir kena. Nah, pas orang bulikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama 0001. 0001, panitia lihat ada yang ke tangan kah? 0001. Cukup angkat tangan aja. Adakah? 0001. Tidak ada. Tidak ada, kita ganti. Coba suruh angkat tangan. 0029. 0029. Yang ada angkat tangan. Panitia sampai dilihati. 0029. Ada. 0029 ada. Ada. Oke, jadi yang pertama 0029 ya. 0029. Yang kedua 0344. 0344. Adakah 0344? Angkat tangan atau berdiri kah? 0344. Bah, kenyamanan makan binanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, bakar nih. Bakar. Ada. 0344 ada. Apa itu? 29. Ya, pegang lo. 0344. Yang ketiga, perhatikan sambil makan perhatikan. 0015. 0015. 0015. Ayo ngaku aja. 0015. Adakah? Oke, yang terakhir. Door prize-nya apa? Door prize-nya? Tidak tahu, Ustaz. 0428. Door prize umroh. Ini Habib. 0428. Adakah? Lain. 0428 terakhir nih. Hangus kah? Angit.
Adakah? 0428 ada? Oh ya sudah habis berarti. Nah, sudah 4 orang nih. Ya, silakan habis makan datang kemari, habis makan aja dulu. Terima kasih banyak. Cek, Ustaz.